BPHTB. Bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan terhadap orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan atas suatu hak atas tanah dan atau bangunan ini bisa diartikan bahwa orang atau badan tersebut mempunyai nilai lebih atas tambahan atau perolehan hak tersebut, di mana tidak semua orang mempunyai kemampuan lebih untuk mendapatkan tanah dan atau bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Selanjutnya hanya disebut Undang-Undang BPHTB. Disebutkan bahwa BPHTB adalah bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Mengapa BPHTB dinamai bea bukan dengan pajak? Perlu Anda pahami bahwa terhadap beberapa ciri khusus yang membedakan bea dengan pajak. Pertama, pembayaran pajak terjadi lebih dahulu daripada saat terutang. Sebagai gambarannya, pembeli tanah bersertifikat sebelum melakukan transaksi atau sebelum akta dibuat dan ditandatangani, diharuskan untuk membayar BPHTB. Kedua, frekuensi pembayaran bea terutang dapat dilakukan secara insidensial atau berkali-kali, dan tidak terikat waktu atau fleksibel. Pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berbeda dengan pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Subjek dan objek. Subjek pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Sedangkan objek pajak merupakan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang dapat berupa A. Tanah, termasuk tanaman di atasnya, B. Tanah dan bangunan, C. Bangunan. Subjek. Dasar penggunaan BPHTB. Yang menjadi dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak NPOP sesuai ketentuan pasal 6 Undang-Undang BPHTB. Jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang dikenakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, maka DPP yang dipakai adalah NJOP. Besarnya NPOP TKP ditetapkan secara regional. Maksudnya adalah NPOP TKP tersebut ditetapkan per daerah tingkat 2, kabupaten atau kota, dengan mempertimbangkan usulan dari kepala daerah yang bersangkutan. Ketentuan besarnya sebagai berikut. Yang pertama, untuk hal karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga, ditetapkan paling banyak 300 juta rupiah. Kedua, untuk hak rumah sederhana sehat atau RSH, ditetapkan sebesar 55 juta rupiah. Ketiga, untuk usaha kecil atau mikro dalam rangka program peningkatan sertifikasi tanah, untuk memperkuat pinjaman kredit bagi usaha mikro. Keempat, untuk memperoleh hak selain A, B, C, D ditetapkan paling banyak 60 juta rupiah. Contoh, Budi membeli tanah seharga 200 juta rupiah di Jakarta. Maka perhitungan tarif BPHTB-nya adalah diketahui NPOP sebesar 200 juta rupiah, NPOP TKP sebesar 80 juta rupiah. Maka perhitungannya adalah 5% dikali 200 juta rupiah dikurang 80 juta rupiah. Maka tarif BPHTB yang harus dibayar Budi sebesar 6 juta rupiah. Bea materai. Pengertian bea materai menurut DJP merupakan pajak atau dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau diserahkan kepada pihak lain jika dokumen itu hanya dibuat oleh satu pihak. Selanjutnya, bea materai menurut Wikipedia. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Selanjutnya, fungsi bea materai. Yang pertama yaitu pemungutan pajak atas suatu dokumen.
menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Materai, seperti surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang akan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan dan keadaan mengenai seseorang dan atau pihak lain yang berkepentingan. Yang kedua, akte-akte notaris termasuk salinannya, akte-akte yang dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah termasuk rangkap-rangkapnya, surat yang memuat jumlah uang lebih dari 1 juta, surat berharga seperti wesel, promise, accept, dan cek yang mempunyai harga lebih dari 1 juta, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan 1 juta, dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan, seperti surat-surat biasa, surat kerumah tanggaan, dan surat yang semula tidak dikenakan bea materai, seperti surat keterangan dokter, surat taksiran, dan berita acara pemeriksaan. Fungsi bea materai selanjutnya yaitu materai bukan penentu sahnya suatu perjanjian. Syarat ini terdiri atas kata sepakat, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu atau adanya objek perjanjian, dan suatu sebab yang halal. Oleh karena itu, apabila suatu perjanjian telah menggunakan materai tetapi tidak memenuhi 4 syarat tersebut, perjanjian tersebut tidak sah di mata hukum. Fungsi bea materai, persyaratan sebagai alat bukti di pengadilan. Materai berfungsi sebagai pembayaran pajak atas suatu dokumen tertentu dan tidak memiliki kaitan dengan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir apabila Anda menandatangani perjanjian tanpa adanya materai, karena perjanjian tersebut tetap sah selama memenuhi syarat yang telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Namun, apabila Anda akan menggunakan perjanjian tersebut sebagai alat bukti di pengadilan, maka Anda perlu melakukan pemateraian. Kemudian, agar perjanjian tersebut dapat Anda gunakan sebagai alat bukti pada saat persidangan berlangsung. Materai 3000. Penggunaan materai 3000 biasanya dipilih untuk surat yang memuat jumlah uang lebih dari 25.000 sampai 1 juta. Biasanya seperti surat wasel, promise, dan accept yang nominalnya lebih dari 250.000 sampai 1 juta. Kemudian, fungsi materai 3000 digunakan pada cek, biljet, dan giro. Lalu, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai nominal lebih dari 1 juta. Dan untuk dokumen yang nilainya kurang dari 250.000, maka tidak akan dikenakan biaya materai 3.000. Ciri-ciri materai 3.000. Materai 3.000 memiliki warna biru. Berbeda dengan nominal materai 6.000 yang didominasi warna hijau. Terdapat lambang negara Republik Indonesia di pojok kanan dengan warna ungu. Terdapat teks materai tempel di sebelah kiri lambang Garuda yang berwarna ungu. Ada mikrotes Ditjen Pajak yang berada di bawah teks nomor 3. Selanjutnya, ciri-ciri materai 3.000 yang asli adalah terdapat teks TGL dan angka 20 di bawah mikroteks tersebut. Teks nominal 3.000 berada di pojok kiri bawah dengan warna ungu. Lalu ada teks Rp3.000 di bawah teks nominal 3.000 angka dengan warna ungu. Pada materai terdapat motif roset blok berupa bunga di sebelah kanan bawah. Motif roset blok ini bisa berwarna
bila kamu memiringkannya. Perubahan warnanya dari hijau ke biru, sedangkan nominal materai 6.000 dari magenta ke hijau. Memiliki 17 digit nomor seri berwarna hitam. Ada hologram di sebelah kiri teks materai tempel. Memiliki formasi bentuk bintang pada bagian tengah di sisi kiri, dan terdapat bentuk oval di sisi kanan kiri materai beserta bentuk bulan di semua sisi materai. Materai 6.000. Berbeda dengan materai 3.000, nominal materai 6.000 bisa digunakan untuk akta notaris termasuk salinannya, untuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya, termasuk surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan. Akta yang dibuat penjabat pembuat akta tanah, PPAT, termasuk rangkap-rangkapnya. Surat yang memuat jumlah uang, penerima uang, pembukuan, pemberitahuan saldo, rekening di bank dengan nominal lebih dari 1 juta. Untuk cek, biljet, dan giro. Untuk dokumen alat pembuktian di muka pengadilan. Dan yang terakhir, bea materai yang dicantumkan dalam surat kolektif dengan mencantumkan nominal harga lebih dari 1 juta.